boleh mungkin sedikit Bu, agenda hari ini mungkin datang ke Agenda sini. hari ini memenuhi panggilan sebagai saksi untuk mengklarifikasi saksi pelapor ya. Iya, betul. Jadi ya sebagai warga negara yang baik kita memenuhi panggilan. Mungkin ada berkas-berkas atau bukti yang Ya ada beberapa berkas-berkas yang nanti mungkin bisa menjadi bukti ya. Karena ini kasus ini kan terus berjalan, karena ini bukan kasus biasa. Poliandri itu kan kasus yang luar biasa. Kalau saya sebagai wanita menganggap bahwa kasus poliandri itu sangat menjatuhkan martabat, harkat dan martabat wanita, ya kan. Jadi kita kan di negara hukum. Poliandri itu udah jelas secara agama haram, secara ya kita hukum negara juga ada kan ini. Jadi mudah-mudahan deh ini kita bisa menguak kebenarannya, terus ya kita juga bisa memberikan satu pelajaran. Jangan sampai kejadian poliandri ini, kasus poliandri ini akan diikuti sama perempuan-perempuan lain, ya kan? Jangan sampai menjadi warisan ke anak cucu kita, ya. Jangan dibiasakan, jangan menormalisasikan poliandri ini. Jadi ya udah kita memenuhi panggilan dan nanti kita buat hasilnya, nanti aku mau ini lagi deh. mungkin berkas yang dibawa apa Bu? Oh, berkasnya ini ada foto. Ada Berkas-berkas tambahan. berkas tambahan. Foto-foto apa Ibu? Foto-foto Bukti pernikahan kan? pernikahannya ini ya. Pernikahannya nih. Ya. Bu, Oke. sepanjang setelah Mas Raffi waktu itu diperiksa ada komunikasi nggak dengan Nggak ada. Padahal kita sudah melalui media juga kayak kita sudah mengajak ya, maksudnya nggak usah terusin lah gitu ya. Sebenarnya kita mengajak damai, bisa memberikan kesempatan buat dia untuk ya udah datang aja ke kita ya gitu ya. Tapi ternyata kan kayaknya dia mau fight nih, malahan dia mau fight. Ya udah kita ladenin juga kalau dia mau fight gitu. itu juga pas tampil di podcast Bang Densu juga kan sempat ya hina-hina. Ya dia malahan Komunikasi mungkin atau enggak? Gak ada komunikasi. Dia sempet sih wawancara. Dia sempet WhatsApp Raffi dengan nomor yang berbeda, tapi isinya ya seperti sebelum-sebelumnya, hinaan, terus ya memutarbalikan fakta seperti itu ya. Jadi omongannya Vina yang di podcast Densu juga kan itu semuanya 1000% bohong semuanya gitu. Saya bisa memastikan karena kita bicara pakai bukti ya, melalui dengan fakta dan ada buktinya ya. Kalau misalnya dia kan ngomong dengan kebanyakan kebanyakan ke atas, kebanyakan ini jadi blunder ceritanya gitu. Dan dia yang kita lihat sih kemarin yang dia bawa di podcast Densu itu kan buktinya itu cuma berupa chat aja gitu. Kalau misalnya kita kan ada saksi juga gitu, ada saksi, ada buktinya juga gitu yang kita bisa berikan nanti ke polisi. Untuk keadaan Mas Raffi sendiri saat ini seperti apa? Keadaan Mas Raffi sekarang sangat memprihatinkan karena sakit. Buktinya juga yang kita bisa berikan nanti ke polisi. Untuk keadaan Mas Raffi sendiri saat ini seperti apa? Keadaan Mas Raffi sekarang sangat memprihatinkan karena sakit. Jadi setelah terakhir podcast di salah satu podcast yang terakhir, Mas Raffi udah nggak bisa jalan. Kemarin seminggu sempat dirawat di rumah sakit, ya tapi harus dipulangkan juga karena kayaknya dokternya juga nggak tahu penyakitnya apa. Dia tuh nggak bisa jalan, telapak kakinya serasa ditusuk-tusuk kayak gitu. Jadi kemarin tes lab tuh hasilnya aman-aman aja ya, hasilnya normal gitu. Tapi ya sekarang di rumah terbaring. Jadi mungkin kita kan kita sudah berusaha untuk yang secara medisnya. Mungkin kita nanti akan usahakan juga mungkin secara non medisnya juga kali ya. Kita nggak tahu, maksudnya ya walahu alam ya, hal seperti ini kita juga jaga-jaga ya. Artinya ada kecurigaan, ada dugaan-dugaan mungkin takutnya ada non medis yang Iya. Karena kita kan udah periksa ke dokter, ke rumah sakit gitu, tapi dipulangkan dengan alasan memang nggak ada apa-apa gitu loh, kayaknya baik-baik aja gitu, ya kan.
Nah, sekarang ya kita mungkin mengusahakan yang secara non medisnya. Atau sebenarnya mungkin karena down gara-gara ada masalah ini juga, atau mungkin gimana mungkin? Ya bisa jadi, ya bisa juga lah ya. Ini kan bukan kasus biasa loh. Kalau misalnya kita juga ya namanya manusia, kita menghadapi pasangan yang berkhianat aja kita marahnya seperti apa. Nah ini kan istri kita menikah lagi dan menikah dalam keadaan hamil, sementara sebelumnya itu waktu dia bawa anaknya itu diakui bahwa itu adalah anaknya gitu kan. Berarti kan selama ini dia dibohongin. Itu kan bisa jadi hal itu membuat terpukul ya, mentalnya terpukul, psikisnya juga keganggu gitu. Kok bisa selama ini apa yang dia udah lakukan sebagai suami ya kan, nah udah gitu malah diputar-balikan lagi faktanya, malah dijelek-jelekin, malah dibilang nggak pernah menafkahi, nggak pernah ini, malah kayak nggak punya apa-apa, kayak dia yang dibiayain sama perempuan ini gitu loh. Ini kan sakit ya rasanya sebagai laki-laki yang sama ini sudah berjuang, bertanggung jawab untuk istri dan anak-anak, ternyata malah diputar-balikan cerita seperti itu. Jadi pasti ada kecewa yang sangat mendalam sekali. Berarti Mas Raffi tetap ingin melanjutkan ini di ranah hukum ya? Iya, kita akan terus lanjut ya. Bagaimana Pak Pengacara, kita lanjutkan ya. Iya, jadi yang dilakukan sama Ibu Firda dan Mas Raffi itu sebagai warga negara sudah benar ya. Jadi ketika memang ada dugaan pernikahan siri yang dilarang oleh KUHP, sudah melaporkan. Kemudian saat ini ada panggilan sebagai saksi, kita datang. Jadi poinnya adalah kita akan melawan semua argumen Vina Luciana dengan bukti. Jadi sayang sekali, harusnya ini ada jeda masa di mana Vina itu bisa berkomunikasi, ya, bisa menghubungi kuasa hukumnya atau menghubungi pihak Raffi atau ibunya Raffi, tapi lagi-lagi tidak dia lakukan. Jadi memang dengan sangat menyesal, sudah pasti Ibu Firda dan juga Mas Raffi akan meneruskan proses ini sampai ke persidangan. Masuk dulu mungkin. Ya, kita bisa dulu. Bu, atau lagi mungkin karena ada kecurigaan non medis, apakah mungkin ada asumsi takutnya ada kiriman mungkin dari, karena kan lagi ada masalah juga nih mungkin. Iya. Atau gimana mungkin? Jadi kemarin tuh justru beberapa kan lagi puasa sih ya. Itu juga aku tiba-tiba bangun tidur kaki nggak bisa jalan gitu loh, kaki nggak bisa jalan dan itu rasanya sakit gitu ya. Langsung biasanya kita kalau misalnya kayak gitu langsung cek darah gitu kan, aman semuanya, kolesterol aman, asam urat malah nggak ada, gula nggak ada, alhamdulillah ya, udah seumur ini masih sehat gitu. Terus ya sampai nggak bisa jalan tuh selama 3 hari. Nah kebetulan ada teman yang bisa ngobatin, bisa ya udah akhirnya 2 hari kemudian bisa sembuh. Tapi kemarin sempat terkencang memang, dan itu sakit luar biasa. Itu berarti tadi berobat secara non medis. Secara non medis, kebetulan dia langsung inilah ya, biasanya kenapa nih gue gitu kan, aduh sementara anak gue lagi sakit terbaring gitu, terus masa gue juga harus terpincang-pincang karena memang kan kaki itu adalah ini kita kan, penuhan kita. Kok kita udah sakit nggak bisa dibikin nggak bisa apa-apa, udah mau gimana lagi. Jadi nah, tapi alhamdulillah karena belum telat. Jadi kayaknya kalau Raffi ini mungkin udah terlalu lama. Jadi karena emang kita juga mendengar masukan-masukan juga bahwa yang Raffi ini kan, Raffi kan dulu awalnya sehat gitu kan, dia aktif, dia suka olahraga. Nah sekarang kenapa tiba-tiba dia menjadi orang yang menjadi penyakitan gitu. Kemarin alhamdulillah sih, makanya sama dokter boleh dipulangin, artinya apa? Dia nggak ada keluhan gitu, dianggap sembuh. Terima kasih Bu Dantor. Kita langsung lagi setelah ini ya. Terima kasih banyak ya. Thank you.